Kembali lagi dengan biologiedukasi.com. Kali ini biologiedukasi.com akan membahas mengenai keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Untuk memudahkan kita langsung bagi 3 bagian. Jenis dan yang terakhir adalah ekosistem. Oke, langsung saja. Untuk membedakan perbedaan antara gen, jenis, dan ekosistem untuk gen adalah suatu keanekaragaman yang masih satu spesies. Contohnya adalah, misalnya adalah mangga. Nah, mangga sendiri sebenarnya dia nanti ada banyak jenis mangga, ada mana lagi? Ada golek misalnya, ada arom manis. Ini masuk ke keanekaragaman spesies. Nah, kalau seandainya dalam penulisan nama ilmiah, contohnya misalnya adalah Oryza sativa. Atau bahwa ini adalah padi. Nah, kalau seandainya, biasanya nanti kalau keanekaragaman gen di belakangnya nanti ada varietasnya. Ada varietas. Jadi varietas ini nanti ada tambahan ini. Kalau nanti ada 2 hal yang berkaitan sama ini, sama-sama tulisannya adalah Oryza sativa, seperti ini, maka ini sudah pasti masuk ke keanekaragaman gen. Belakangnya biasanya ada ketambahan varietasnya apa? Misalnya varietas IR5, kemudian ada varietas rojo lele dan sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk kuncinya untuk bisa membedakan mana gen mana jenis adalah kalau gen itu bentuk tubuhnya mirip. Jadi hampir sama, cuman yang membedakan biasanya ukurannya, kemudian misalnya bentuk daunnya sama, cuman nanti buahnya rasanya beda. Misalnya dari mana lagi, golek sama arom manis ini kan dia memiliki rasa yang berbeda antar buahnya. Nah, dia masuk spesies. Atau contoh lainnya misalnya adalah misalnya kalau kucing, ada kucing Anggora, bentuk-bentuk kucing itu masih masuk dalam keanekaragaman gen. Lalu bagaimana dengan yang keanekaragaman jenis? Kalau keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, ciri khasnya adalah sudah beda spesies. Jadi dia sudah beda spesies. Contohnya ada mangga sama jambu. Nah, ini kedua spesies ini sudah keanekaragaman spesies atau jenis. Sama ya. Keanekaragaman spesies atau jenis. Jadi mangga memiliki bentuk yang sudah sangat beda jauh dengan jambu, maka ini dinamakan dengan keanekaragaman spesies. Misalnya memakai nama ilmiah, misalnya ada Oryza sativa. Kemudian ada lagi dan Oryza glaberrima, misalnya ini. Maka ini sudah termasuk ke keanekaragaman spesies meskipun nama depannya sama, tapi yang belakangnya dia memiliki nama yang berbeda, sativa dan glaberrima. Maka ini sudah masuk ke keanekaragaman spesies, sudah beda spesies.
Nah, biasanya ciri khasnya adalah sudah beda spesies. Jadi dari ciri-cirinya sudah sangat berbeda sekali. Sedangkan kalau keanekaragaman gen, keanekaragaman ekosistem masuknya di sini adalah misalnya ekosistem sawah. Maka di sawah di sini ada padi misalnya, ada ular, kemudian ada tikus, ada tanah, kemudian ada air. Misalnya seperti ini, maka ini dinamakan dengan ekosistem. Jadi yang namanya ekosistem itu komponen di dalam ekosistem itu ada komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan komponen abiotik, tak hidup. Ini yang dinamakan dengan ekosistem. Jadi misalnya ada ekosistem sawah, kemudian ada ekosistem sungai, dan sebagainya. Ini yang membedakan antara keanekaragaman gen, jenis atau spesies, dan ekosistem. Semoga membantu pembahasan mengenai keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Silakan komen di bawah jika ada pertanyaan atau menginginkan materi yang lainnya. Semoga membantu dalam mempelajari keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem.